Waalaikumsalam. Kakak masuk kak. Iya, terima kasih. Kakak duduk kak. Nah, selamat datang kak di rumah konseling. Perkenalkan kak, nama saya Gumpa Putra Sari. Di sini saya sebagai konselor. Kalau boleh tahu dengan kakak siapa kak tadi? Nama saya Nisa, tapi biasa dipanggil Z. Jadi misalnya manggil Z atau Kak Z juga nggak Kak apa-apa. Z ya. Kalau boleh tahu juga kakak kesini dengan siapa kak? Sendiri, saya sendiri. Dengan sendiri ya. Untuk tahu ada rumah konseling di sini dari siapa kak? Awalnya dari sosial media, tapi kemudian juga saya tanya ke teman saya, ternyata dia juga pernah konseling di sini. Saya mau konseling di sini. Oh baik. Baik kak, sebelumnya kakak ini udah pernah belum melakukan proses konseling? Belum. Berarti belum tahu sedikit pun tentang konseling gitu kan? Oke kak, di sini saya akan sedikit menjelaskan. Jadi di sini konseling itu kayak yang akan kita lakukan kak, di mana saya sebagai konselor yang akan membantu kakak atau mendengarkan kakak apa keluh kesah yang kakak alami, apa hal-hal yang mengganggu pikiran kakak. Di sini kita nanti cari solusinya sama-sama. Jadi di sini kakak juga boleh terbuka gitu, apapun yang kakak rasakan itu ceritakan saja dengan saya. Masalah-masalah yang akhir-akhir ini atau kendala-kendala gitulah, lebih tepatnya kendala gitu kan kak yang kakak rasakan akhir-akhir ini yang mengganggu pikiran kakak gitu. Untuk rahasia gitu, maksudnya itu data yang kakak berikan sama saya itu insya Allah saya akan menjaganya. Hanya saya, kakak, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kakak di sini kan datang dengan sendiri gitu kan, maksudnya dengan keinginan sendiri. Pasti ada yang ingin disampaikan atau dikeluh kesahkan gitu. Jadi apa yang mengganggu pikiran kakak akhir-akhir ini kak? Akhir-akhir ini saya dilema. Saya merasa bersalah dengan teman saya. Apa yang terjadi kak? Jadi gini, kita kan nggak tahu ya, nggak tahu cinta, bukan, belum termasuk cinta. Kita nggak bisa ya memilih kepada siapa hati kita jatuh. Tapi sayangnya saya juga menyukai orang yang disukai sama teman saya. Dalam keadaan dia nggak tahu saya suka sama si A ini cowok, anggap kita panggil A aja ya, nggak apa-apa ya kayak ketika kami melihat tuh kayak mungkin ada ketertarikan yang sama antara saya dengan teman saya ini kepada si A, tapi masalahnya dia mengungkapkan duluan. Jadi ketika saya ingin mengungkapkan juga, jadi saya merasa salah, nanti dia merasa sakit, kenapa harus menyukai orang yang sama gitu. Jadi saya merasa bersalah karena menyukai orang yang sama gitu kak, dengan teman saya. Jadi apa yang membuat kakak bisa jatuh cinta dengan cowok yang sama dengan sahabat kakak sendiri? Mungkin kasus ini karena mungkin kami memiliki tipe yang sama mungkin ya kak. Itu ya manis, baik, pokoknya dia seperti yang polos-polos gimana gitu. Baru kakak tahu teman kakak suka sama cowok ini dikasih tahu atau memang cari tahu gitu kak? Gimana? Karena kami teman, jadi dia cerita sama saya. Sebenarnya kami kan sering biasa cerita, tapi waktu itu dia lebih duluan cerita. Si itu enggak sih, kayaknya aku suka deh sama dia gitu katanya. Tapi aku yang merasa aku juga suka nih sama dia orang, tapi udah kayaknya dia udah duluan gitu loh. Karena aku anggap perasaan dia itu serius, kayaknya dia juga nggak mau. Karena kami kawan, gimana sih suka sama satu orang tuh gitu mah bisa. Nanti tipe dari apa yang kakak sampaikan itu kayak sepertinya
tipe kakak dengan teman kakak ini kayak sama aja gitu kan? Iya, Oh, iya benar sama. kan demikian kak? Iya benar. Jadi saya tuh kayak merasa bersalah gitu loh, karena saya nggak bisa berhenti, maksudnya saya nggak bisa menghentikan rasa suka saya stalker apa sosial media cowok ini, tapi ketika melakukan itu saya salah nggak sih mengkhianati, saya mengkhianati. Jadi apa yang harus saya lakukan kak, karena saya udah bingung banget, ini sudah mulai dilema saya tuh malah menjadikan juga canggung sama teman saya karena dilema ini, saya merasa bersalah. Jadi apa yang harus saya lakukan? Di sini saya akan sedikit memberikan saran kepada kakak, karena kakak ini bisa nanti mengkomunikasikan dengan teman kakak kayak cerita lah bagaimana perasaan kakak kepada cowok itu walaupun kalian sama-sama teman gitu kan. Kakak tadi merasa udah memang ada merasa gangguan lah, maksudnya terganggu lah dengan perasaan bersalah gitu karena suka juga sama teman maksudnya cowok yang suka sama teman kakak gitu. Jadi dengan komunikasi itu kakak tuh nggak harus minimalisir lah kekhawatiran itu, karena untuk responnya itu kita nggak tahu juga kan respon dari teman kakak itu bagaimana. Mungkin nanti akan lebih positif gitu kan. Di sini juga kakak ini sudah sama dewasa kan. Jadi cara responnya itu akan lebih positif. Dan seandainya cowok yang tak suka nih dengan memilih teman kakak, itulah kakak juga harus menyadari bahwa apa yang terbaik untuk kakak itu belum tentu baik untuk kakak. Karena jikalau kakak nih disukai balik lah sama teman cowok yang kakak sukai ini, itu akan banyak menimbulkan hal-hal buruk lah, apalagi kayak namanya masih muda gitu kan, banyak apa namanya kak, mengejar mimpi gitu, banyaklah hal-hal positif yang bisa dilakukan. Mungkin nanti kalau seandainya nggak punya cowok, belum lagi dosanya, belum lagi dampak buruk yang lainnya, sehingga di situ kakak bisa memanfaatkan kejombloan kakak itu dengan melakukan aktivitas yang meningkatkan value kakak, meningkatkan kualitas kakak, sehingga di suatu hari nanti saya yakin dan percaya bahwa kakak ini akan menemukan seseorang yang lebih baik dari apa yang kakak inginkan. Allah itu maha adil kak, apapun yang hambanya yang inginkan itu pasti dia akan memberikan yang lebih baik. Baik kak, terima kasih sarannya. Jawab saya akan mengkomunikasikan itu dengan teman saya, dan juga untuk hasilnya nanti semoga saja teman saya bisa menerima perasaan saya, karena saya tidak mau hubungan kami menjadi renggang kak. Kapan rencananya mau besok, karena besok kami akan ketemu, ada kelas bareng, kelas kampus bareng. Mungkin setelah itu kalau pas kita makan siang saya akan bicarakan ini, saya butuh waktu berdua. apa yang akan kakak bicarakan dengan dia? Pertama mungkin saya akan bicarakan bahwa pada saat saya juga menyukai si A, mungkin juga menjelaskan bahwa memang pada pandangan pertama saya sudah merasa ada kesan baik dengan si A. Ini juga menjelaskan kalau dengan saya nggak perlu renggang, kita fair-fairan aja. Kalau si A yang milih si teman saya juga teman saya, karena saya cuma suka aja, karena saya tidak ingin memiliki dengan begitu kuatnya. Saya tidak bisa memaksa juga. Saya kalau memang si A pilih sahabat saya pun saya akan ikhlas. Saya akan mau komunikasikan itu agar saya tetap berhubungan baik. Baik, jadi setelah kita melakukan
kakak yang kakak mau dari itu. Baik, jadi dari konseling hari ini saya dapat memahami bahwa komunikasi adalah kunci dari setiap masalah. Saya akan mencoba mengkomunikasikan masalah ini dengan teman saya. Saya akan menjelaskan bahwa saya juga menyukai si A, tapi saya juga menjelaskan bahwa saya tidak ingin ini menjadi perselisihan antara kami. Saya akan kalau memang si A memilih teman saya juga akan sangat ikhlas melepaskannya, karena saya cuma tidak ingin ini menjadi dilema dan juga mengganggu pikiran saya. Saya tidak ingin lagi merasa bersalah karena menyukai orang yang sama dengan saya. Baik kak, jadi kapan kakak ingin akan mengkomunikasikan dengan teman kakak? Besok, karena besok itu kami ada mata kuliah bersama mungkin setelahnya ketika makan siang saya akan mencari waktu berdua dan membicarakan hal ini. Apa saja yang akan kakak bicarakan dengan teman kakak? Saya akan membicarakan tentang perasaan apa yang saya miliki terhadap si A, dan juga saya secara terang-terangan bahwa mengungkapkan bahwa dengan adanya perasaan ini jangan sampai hubungan kami menjadi renggang. Baik kak, ada lagi yang ingin ditanyakan kak? Tidak ada kak. Baik, karena tidak ada lagi yang kakak inginkan, mungkin cuma sekian podcast kita hari ini. Semoga kakak dan teman kakak itu bisa menjalin hubungan yang baik lagi dan kerenggangan itu bersatu kembali. Dan nanti setelah kakak berkomunikasi dengan dia, semoga hati kakak lebih tenang, lebih nyaman untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Kita akhiri ya kak dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kak, sudah berubah? Alhamdulillah udah kak. Ya, kak, terima kasih ya Terima kak. kasih ya kak.